Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi, katakan, kakiku takkan goyah, sebab kekuatan yang darimu selamanya bersamaku. Ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom. Siapa percaya kita semua selalu disertai oleh Tuhan? Yang percaya lambaikan tangan kita tinggi. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Penyertaannya sempurna. Dia Bapa kita yang baik, Dia Allah yang setia. Amin. Mari bersama kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Buka hati bersama, tundukkan kepala bersatu hati. Bersama kita berdoa. Kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan, mendekatkan diri kami kepadamu, sebab kami tahu kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau. Dan pagi hari ini Tuhan, melalui ibadah kami di tempat ini, kami mau menyatukan hati kami, membuka hati kami, dan kami mengizinkan biarlah Roh Kudus Engkau hadir. Roh Kudus Engkau datang menjamah setiap kami satu persatu, dimanapun kami duduk saat ini Tuhan. Baik juga kami yang beribadah secara online, kami percaya lawatan Tuhan yang sama sanggup memulihkan, menjamah, menyembuhkan, memberkati kami semuanya. Hati kami terbuka untuk Engkau. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Mari bersama katakan, ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku betapa kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku. Oh Yesus sahabatku, yang mengalami keajaiban Tuhan katakan, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di
kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Mari dengan segenap hatimu angkat wajahmu, katakan. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Mari angkat tangan kita bersama, katakan. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Siapa yang percaya kita punya sahabat yang setia? Dia Yesus Tuhan kita, dan pagi hari ini Dia ada di tengah-tengah setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku. Mari hampiri Dia, datanglah membawa pujianmu pagi hari ini. Sembah Dia.
namamu, kami angkat wajahku memandang padamu, kami sembah Engkau, kami angkat tangan kami kepadamu, ya Allahku, memujimu, menyembahmu Tuhan seumur hidupku, memujimu, menyembahmu, ya Allahku, ya Bapakku, bersyukur, memuji namamu. Namasyadaramu, namasyadaramu, inaralabaralabaralabaralabaralabar, inamasyatakaralabaralabaralabar, inamasyatakaralabaralabaralabar. Tidak sekalipun Engkau meninggalkan setiap kami Tuhan. Walaupun kami sedang di dalam lembah kekelaman sekalipun, selalu ada tangan Tuhan yang menopang setiap langkah kami. Badai apapun yang sedang kami hadapi, masalah apapun yang sedang kami hadapi, sakit penyakit apapun yang sedang kami alami, tidak akan mengganggu, tidak akan merubah keputusan kami untuk kami selalu memandang kepada wajah-Mu Tuhan, untuk selalu kami percaya iman kami hanya kepadamu Tuhan, sebab kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tangan-Mu selalu terbuka, Tangan-Mu menuntun setiap langkah kami. Oh, sehelai rambut pun kami jatuh, Engkau tahu, Engkau memperhatikan setiap kami, Engkau memelihara setiap hidup kami. Namasyadaramu. Mari menyembah pagi hari ini. Bersyukur. Namasyadaramu. Namasyadaramu, Yesus. Namasyadaramu. Inaralabasyatakaralabaralabaralabaralabar. Inaralabasyatakaralabaralabaralabar. Inaralabaralabaralabaralabar. Inamasyatakaralabaralabar. 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 Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat segalanya. Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Seumur hidup kami, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Apapun kondisi kami hari-hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dan kami rindu berkata, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah
tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu. Kau ku sembah, we worship you, oh God. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala. Katakan lagi, sebab Engkaulah, sebab Engkaulah, oh yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Mari sembah Dia sama-sama. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Lord we worship you. Oh Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari angkat hati kita sembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, 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 oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh
Iralabaya sikaralabara. Oralabaya shata karalabara labara. Iralabaya shata karalabara. Terus angkat suara kita menyembah Bapak Ibu saudara-saudaraku. Pagi hari ini nikmati kehadirannya di tengah-tengah setiap kita. Oralabaya sikaralabara labara labara labara. Iralabaya sikaralabara labara 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 labara. Oralabaya shata karalabara labara labara. Iralabaya shata karalabara. Iralabaya sikaralabara. Iralabaya shata. Oralabaya shata karalabara. Iralabaya sikaralabara labara. Oralabaya shata karalabara. Mari nikmati hadiratnya pagi hari ini. Oralabaya shata karalabara. Buka hatimu lebar-lebar Bapak Ibu saudara-saudaraku. Iralabaya shata karalabara. Oralabaya shata karalabara labara. Iralabaya shata karalabara labara. Tuhan, Engkau berkarya di tengah-tengah setiap kami. Iralabaya shata karalabara. Hadirat-Mu memenuhi hati dan hidup kami. Memperbarui batin kami. Oralabaya shata karalabara labara. Iralabaya shata karalabara. Pagi hari ini siapa percaya Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita Bapak Ibu saudara-saudaraku. Mari engkau yang percaya angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari angkat hatimu, mari sembah Dia sekali lagi Bapak Ibu. Mari bebaskan roh kita untuk menyembah pagi hari ini. Oh, agungkan Dia, muliakan Dia. Oh, tinggikan namanya. Sembah dan muliakan Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Iramaya shata karalabara labo. Haleluya. Yesus, Yesus, kami muliakan, kami sanjungkan Tuhan. Iramaya shata karalabara labo. Haleluya. Hosana bagimu, Hosana bagimu. Glory, 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 glory. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Kau yang layak. Haleluya. Iramaya sikaralabara labo. Iramaya shata karalabara labo. Iramaya sikaralabara labara labara labara. Iralamaya sikaralabara labara labara labara. Iralabaya shata karalabara labara labara labara. Oralabaya sikaralabara labara labara labara. Iralabaya shata karalabara labara labara. Oralabaya shata karalabara labara labara. Mari terus angkat hatimu Bapak Ibu saudara-saudaraku. Iralabaya shata karalabara labara 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 labara. Iralabaya sikaralabara labara labara. Oralabaya sikaralabara labara. Iralabaya shata karalabara labara. Iralabaya sikaralabara. Oralabaya sikaralabara. Oralabaya shatakar. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Pribadi-Mu kami tinggikan Tuhan.
Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu Bapak Ibu, katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh, oh, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari lambaikan tanganmu, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan, oh Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan. Katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, oh Kau ku sembah, oh Tuhan. Berikan Dia kemuliaan yang paling meriah. Haleluya. Pagi hari ini kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Kami bersuka cita karena Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Alami perjumpaan kita dengan Tuhan. Dia memberikan sukacitanya bagi kita semua. One glad morning when this life is over, I'll fly away to that home on God's celestial shore. I'll fly away, I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Just a few more weary days and then I'll fly away to a land where joy shall never end. I'll fly away, Semua katakan, I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away, I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. kita semuanya bersuka cita pagi hari ini karena kita berjumpa dengan Tuhan. Dia yang memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera bagi kita semuanya. Amin.
terus memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Yang sepakat boleh katakan amin. Amin. Satu kali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Segala pujian, segala hormat hanya layak bagi Tuhan kita. Mari bersorak bagi Tuhan, memuji besarkan namanya. Sebut namanya Yesus, Yesus Tuhan ya. Mari sama-sama kita puji Dia. Bersorak-sorai semua bagi Dia, nyanyi puji haleluya. Sembahyang tinggikanlah Allah kita, Yesus Raja yang mulia. Mari bersorak bagi Tuhan, memuji besarkan namanya. Yesus Tuhan ya, Raja kita. Mari kita puji, sama-sama kita lambaikan tangan. Bersorak-sorai semua bagi Dia, nyanyi puji haleluya. Kami menyembah, Allah kita, Yesus Raja yang mulia. Sekali lagi katakan, bersorak-sorai semua nyanyi puji haleluya. Haleluya. Sembarang tinggikanlah Allah kita, Yesus Raja yang mulia. Mari bersama bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudaraku, sebab Dia Allah yang mulia, yang layak untuk kita tinggikan. Setiap lidah mengaku, setiap lutut berpeluh. Mari bersama-sama kita lambaikan tangan kita, katakan. Bersorak-sorai semua nyanyi puji haleluya. Oh haleluya. Sembarang tinggikanlah Yesus Raja. Mari bersoraklah, bersorak-sorai semua nyanyi puji haleluya. Sembarang tinggikanlah Allah kita, Yesus Raja. Sama-sama kita semua katakan, yang mulia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh Dia Tuhan kita yang baik. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus kita yang baik. We worship you, oh God. We lift your name on high. Oh, yeah. Mari tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu saudara-saudaraku. Hey. Oh.
Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Semua pujian yang kami naikkan pagi hari ini Tuhan, kami persembahkan hanya bagi-Mu. Engkau yang layak untuk menerimanya. Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. As I come into your presence, past the gate of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, as I come into your presence, past the gate of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You were awesome in this place. Oh, Father, you are worthy of all praise. To you our life will raise. You were awesome in this place. Bapak Ibu sendiri katakan lagi, you are awesome. You are awesome in this place. You are so awesome, Lord. You were awesome in this place. Oh, Abba Father, you are worthy of all praise. To you our life will raise. You were awesome in this place, mighty God. Nyanyikan lagi Bapak Ibu saudaraku. As I come into your presence, past the gate of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, satu kali lagi katakan, as I come into your presence, past the gate of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our life will raise. You are awesome in this place. Oh, you are awesome, Lord. You are awesome in this place, mighty, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat tanganmu. You are awesome in this place, mighty, mighty God. Abba Father, you are worthy of our praise. To you our lives we raise. You are awesome.
percaya ketika kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh pagi hari ini, hati Tuhan tersentuh, hati Tuhan disenangkan. Mari nyanyikan kembali Bapak Ibu saudaraku. You were awesome in this place, mighty God. You were awesome in this place. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You were awesome in this place, mighty God. Lagi katakan. You were awesome in this place, mighty God. You were awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You were awesome in this place, mighty God. You were awesome in this place, mighty God. You were awesome in this place, mighty God. You are mighty, mighty God. Thank you, Lord. Bapa yang baik, sungguh hadirat-Mu indah di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Terangilah kami oleh kebenaran firman-Mu, kuatkan dan teguhkan kami. Luruskan jalan kami jika Engkau menemukan kami mulai berbelok. Terima kasih ya Tuhan, urapi kami semua tanpa terkecuali, tolonglah hamba-Mu ini. Kami berdoa kepada Allah yang hidup, yang maha mulia, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu. Pagi ini oleh anugerah Tuhan kembali kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Bulan lalu kita sudah belajar dari kitab Pengkhotbah. 2 bulan sebelumnya kita belajar di doa malam juga di minggu. Kita sudah sampai di pasal yang ketiga Bapak Ibu, kita lanjutkan sekarang Pengkhotbah pasal 3 ayat 9 sampai 15 Bapak Ibu. Tema kita atau pokok pikiran yang kita akan pikirkan bersama-sama tentang pentingnya bertanggung jawab atas semua pemberian Allah. Jika Bapak Ibu mengingat poin terakhir di bulan lalu, pentingnya human responsibility, manusia yang bertanggung jawab. Tuhan suka kepada orang yang penuh tanggung jawab. Sama kita juga, kita suka kepada orang-orang yang punya tanggung jawab, bertanggung jawab terhadap semua tindakan, perkataan, perbuatannya. Mungkin sebuah kesalahan, namun jika itu dipertanggungjawabkan dengan baik dan jujur, itu pun sebuah hal yang baik bagi pengalaman hidup kita. Nah, kita akan belajar bersama-sama sekali lagi tema kita atau judul kita, bertanggung jawab atas semua pemberian Allah. Pengkhotbah 3 ayat 9 sampai 15, saya baca dengan cepat, Bapak Ibu menyimak pembacaan ini. Firman Allah berkata demikian, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dikerjakan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi.
Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Yang berbahagia mereka yang membaca firman Allah, merenungkan, menyimpan dalam hati. Dan yang paling terberkati, kita yang melakukan firman tersebut dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, kita sudah belajar bersama-sama bahwa di bawah kolong langit ini, pasal 3 ayat 1 kitab Pengkhotbah, segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Lalu dia coba presentasikan 14 antitesis. Ada waktunya lahir, ada waktunya mati, ada menanam, ada mencabut yang ditanam, ada waktunya meratap, menangis, ada waktunya tertawa. Segala sesuatu ada waktunya. 14 antitesis kita sudah belajar bersama-sama. Itu 28 aktivitas mewakili atau representasi dari aktivitas manusia di zaman itu. Jelas di zaman sekarang aktivitas kita jauh lebih banyak. Tapi itu hanyalah perwakilan dari aktivitas kita. Dan kita diberitahu semua ada waktunya. Itu sebabnya coba perhatikan Bapak Ibu ayat tadi. Dia berkata, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Kalau ada waktunya untuk untung, ada waktunya untuk rugi. Terus apa untungnya berjerih payah? Kalau ada waktunya lahir, kemudian ada waktunya mati, lalu ngapain kita berjerih payah? Tetapi kemudian si pengkhotbah memberitahu, walaupun di bawah langit, semua ada waktunya, semua bersifat temporal, semua bersifat sementara. Tapi ada juga pemberian-pemberian Allah yang Bapak, Ibu dan saya wajib hukumnya bertanggung jawab untuk mengelola semua pemberian Allah itu. Yang pertama, perhatikan Bapak Ibu, ayat 9-10 sedang ingin memberitahu bahwa pekerjaan itu pemberian Allah. Kita tahu semua kebenaran ini. Tapi kadang-kadang kita kurang serius memikirkannya Bapak Ibu dengan seksama. Pekerjaan itu pemberian Allah walaupun melelahkan. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, bekerja jauh lebih sulit. Dari onak duri, Adam itu dikutuk untuk mencari pekerjaan, untuk menafkahi kehidupannya. Oleh karena kejatuhan manusia, bekerja jadi begitu melelahkan. Tapi sekalipun begitu, pengkhotbah berkata pekerjaan itu pemberian Allah walaupun melelahkan. Dia berkata demikian, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Pekerjaan pemberian Allah itu penting Bapak Ibu. Dimulai dari asumsi yang benar ini supaya waktu kita bekerja dengan cukup serius. Ingat, penting diingat. Bapak Ibu perhatikanlah, karena pekerjaan itu pemberian Allah, maka semua yang kita peroleh dari hasil kerja patut disyukuri. Sedikit atau banyak, kurang atau lebih, sukar atau mudah, bagaimanapun cara kita beroleh dari hasil usaha pekerjaan kita, Bapak, Ibu, dan saya bertanggung jawab untuk mengucap syukur, mensyukurinya. Kadang-kadang bagian ini kita tidak mudah, apalagi ketika kita hitung-hitung menurut akal kita, kurang. Lalu kemudian kita lupa untuk mengucap syukur. Biar bagaimanapun, pekerjaan yang melelahkan itu, yang barangkali belum memuaskan hasilnya, tetaplah pemberian Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu harus mengucap syukur. Yang kedua, perhatikan, penting diingat, semua wajib bertanggung jawab. Mengerjakan dengan benar pekerjaan yang dipercayakan Tuhan. Mengerjakan dengan rajin yang ada di tangan kita. Dikerjakan dengan kesadaran untuk Tuhan. Betapa pentingnya bagian ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Wajib kita bertanggung jawab. Yang ketiga, kita dengan cepat Bapak Ibu. Penting diingat, pekerjaan itu sarana pemuritan. Bapak Ibu, ada 24 jam satu hari.
Semua kita diberi waktu yang sama. Orang bilang 8 jam bekerja, 8 jam beristirahat, 8 jam kita melakukan semua aktivitas yang lain seperti bersosial, bercengkerama, makan, minum, beribadah, berdoa, baca Alkitab. Itu masuk dalam 8 jam. Kalau begitu, sepertiga dari waktu kita itu di tempat kerja. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan saya penting sekali untuk mengingat bagian ini. Sepertiga waktu kita di tempat kerja tidak mungkin dibiarkan Allah lewat begitu saja. Tidak mungkin. Pekerjaan adalah sarana pemuritan, merupakan salah satu tempat terbaik untuk Allah memuridkan umat tebusannya. Di mana? Di tempat kerja. Pekerjaan merupakan salah satu tempat terbaik melatih karakter Bapak, Ibu, dan saya. Di tempat kerja. Pekerjaan merupakan salah satu tempat terbaik untuk belajar bergantung dan berharap kepada Allah. Karena itu perhatikan. Karena itu kesimpulannya, caramu bekerja menunjukkan caramu beribadah. Sebab bekerja pun adalah ibadah. Bapak, Ibu, kadang-kadang kita lupa. Sepertiga waktu kita habiskan di tempat kerja, di tempat usaha, di toko kita, dari waktu total 24 jam waktu kita, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa Allah ada di sana, bahwa itu anugerah Tuhan, bahwa itu pemberian Tuhan, yang Bapak, Ibu, dan saya harus bertanggung jawab, mengerjakannya dengan baik. Bapak, Ibu, ada cerita, seorang bapak yang bekerja penuh dengan dedikasi, bekerja penuh dengan tanggung jawab, bekerja kepada seorang bos, yang bosnya ini seorang kontraktor, dia juga membangun berbagai macam gedung, juga perumahan-perumahan. 30 tahun lebih bapak ini seorang anak Tuhan, yang bekerja dengan jujur, penuh dengan tanggung jawab, ikut kepada bosnya ini, seorang kontraktor. Sampai kemudian suatu kali dia datang kepada bosnya lalu berkata, "Pak, saya sudah mulai tua, umur sudah 60. Saya mau pensiun, saya mengundurkan diri, ikut dengan Bapak, saya berhenti." Si bos cukup kaget, karena si bos ini sangat sayang kepada karyawan ini, seorang yang berdedikasi penuh dengan tanggung jawab. Lalu dia memohon, "Okelah, memang sudah 30 tahun lebih engkau ikut saya. Tapi bolehkah kali ini saja, tolong bantu saya, bangun satu rumah lagi yang bagus. Sebab saya butuh, engkau harus ada di sana untuk membantu membangun rumah yang cukup besar dan bagus." Lalu kemudian si bos berkata, tolong belikan barang-barang terbaik, semua yang terbaik untuk dibangun rumah itu. Hari itu Bapak, Ibu, tidak tahu apa yang terjadi dengan orang tua ini, yang puluhan tahun, 30 tahun lebih bekerja bersama dengan sang bos, jujur, berdedikasi, bertanggung jawab. Tapi hari itu dia mulai mikir, ini pekerjaan terakhirku, setelah ini aku pensiun. Dia kaget, kira-kira apa persiapanku untuk pensiun? Dia mulai cemas. Apa yang dia lakukan Bapak, Ibu? Dia berubah. Seharusnya dia membeli bahan-bahan yang berkualitas nomor 1. Dia membeli bahan dengan kualitas nomor 2. Harusnya yang terbaik, dia membeli yang kurang baik. Dibangunlah rumah itu, rumah yang cukup besar sesuai dengan gambar yang diberikan kepadanya. Jadi cukup besar. 2 tahun kemudian rumah itu kelihatan begitu bagus. Ketika kemudian bapak ini kemudian memberikan kunci kepada si bos, lalu berkata, "Pak, tugasku sudah selesai." Si bos tidak tahu bahwa kualitas rumah itu beberapa barangnya diturunkan oleh si bapak, sebab si bapak ingin beroleh keuntungan dengan cara yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Dia coba mengambil keuntungan-keuntungan. Setelah kunci diberikan Bapak Ibu, si bos menerima, lalu si bos bersenang sekali, dia berkata, terima kasih untuk dedikasimu. Oleh karena bantuanmu 30 tahun lebih, ini kunci rumahku kembalikan kepadamu. Rumah ini untukmu. Sebagai kenang-kenangan dari saya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi hari itu? Betapa menyesalnya anak Tuhan ini. 30 tahun lebih bekerja dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Hari itu
Entah apa yang menyebabkan dia berubah. Dia tidak bertanggung jawab dengan kewajiban yang dipercayakan kepadanya. Dan ketika ternyata rumah itu diberikan untuk dia sebagai sebuah hadiah, ada pukulan besar di hatinya. Bukan hanya karena dia tahu kualitas rumah itu, tapi dia menyadari ada yang salah dengan dirinya. Bapak Ibu, mereka-mereka yang tak bertanggung jawab dalam hidup ini, ketika mereka diberi kepercayaan, mereka sedang merusak bangunan kehidupan mereka sendiri. Mereka sedang merusak karakter mereka. Mereka sedang merusak upah yang disiapkan untuk mereka. Mereka sedang merusak hubungan-hubungan mereka. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang merusak diri mereka sendiri. Nah, pengkhotbah memberitahu bahwa pekerjaan itu pemberian Allah. Walaupun melelahkan. Tapi karena dia pemberian Allah, Bapak Ibu dan saya sebagai anak-anak Tuhan didorong untuk menjadi orang-orang yang belajar untuk bertanggung jawab. Walau itu harus menerima banyak resiko. Waktu kita salah, bertanggung jawablah. Bertanggung jawablah. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar bersama. Tuhan suka kepada mereka-mereka yang bertanggung jawab. Masih ingat cerita tentang Petrus, pertobatannya dalam Yohanes pasal 21? Kenapa Tuhan sampai 3 kali bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sebab Tuhan ingin menyelesaikan pengkhianatan Petrus yang 3 kali menyangkal Kristus. Tuhan ingin menyembuhkan Petrus. Tuhan ingin Petrus mengakui dan menerima sepenuh-penuhnya dampak akibat dari pengkhianatannya. Itu sebabnya harus ditanya sampai 3 kali di depan semua murid-murid yang lain. Supaya Petrus sembuh. Petrus harus belajar mengaku dan menerima semua konsekuensi logis dari perbuatannya yang tidak bertanggung jawab itu. Dan sampai kemudian akhirnya dia menangis luar biasa. Hari itu titik balik di mana kemudian Petrus berubah menjadi orang yang luar biasa. Bapak Ibu, ayo pagi ini kita belajar bersama-sama poin sederhana pentingnya untuk bertanggung jawab terhadap semua pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ingatlah, pekerjaanmu, tempat pemuritanmu. Itu sebabnya saya suka berkata dari mimbar ini. Pekerjaanmu, mimbarmu. Pekerjaanmu, kesaksianmu. Karena melalui pekerjaanmu, ketahuan seperti apa engkau beribadah kepada Allah. Caramu bekerja akan mewujudkan caramu beribadah kepada Allah. Yang mengerti katakan amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pelajaran yang kedua. Pentingnya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ini. Kekekalan itu pemberian Allah. Walaupun ada misteri. Bagian ini yang cukup sulit dipahami dari teks ini. Perhatikan Pengkhotbah 3 yang ke-11. Ia, Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu yang kedua yang kita bisa renungkan, kekekalan itu pemberian Allah. Tapi Bapak Ibu jangan salah mengerti tentang teks ini Bapak Ibu ya. Kata kekal di sana bukan berarti hidup kekal seperti yang dipahami dalam perjanjian baru. Bukan. Salah kalau kita mengambil ayat ini untuk mengatakan Tuhan telah menaruh kekekalan, tetapi konsepnya seperti perjanjian baru. Bukan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau begitu apa arti kekekalan di sana? Ada beberapa yang saya tuliskan di sana. Pertama, kesadaran umum akan adanya kehidupan setelah kematian. Ini poin penting. Apakah orang itu percaya Tuhan atau tidak? Seorang ateis atau seorang yang beragama, percaya Kristus atau tidak percaya Kristus, semua manusia ketika terlahir ke dalam dunia ini, Tuhan tanamkan dalam diri manusia hati nurani sebagai Taurat yang tak tertulis. Sebagai hukum Taurat yang tak tertulis, Tuhan tanamkan di dalam diri manusia hati nurani, di luar diri manusia alam semesta. Untuk memberitahu bahwa Tuhan itu ada. Untuk memberitahu bahwa ada kehidupan di balik kematian. Itu salah sebabnya melalui hati nurani manusia mulai bertanya-tanya. Kenapa kalau berbuat salah itu ada rasa bersalah?
Kenapa kalau mencuri atau berbohong ada rasa bersalah? Sebab hati nurani Tuhan tanamkan sebagai hukum Taurat yang tak tertulis. Melalui hati nurani muncullah yang namanya agama. Melalui hati nurani muncullah yang namanya etika moral. Yang saya ingin Bapak Ibu pikirkan bersama-sama. Ketika firman Allah berkata Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia. Apa artinya? Ini sebuah kebenaran umum. Kita sebut sebagai common grace. Anugerah umum kepada seluruh manusia. Bahwa di balik kehidupan ini akan ada kehidupan kekal. Baik kekal bersama dengan Allah atau kekal jauh dari Allah. Itu sebabnya. Karena Tuhan tanamkan kekekalan di dalam hati manusia. Semua benda, kekayaan, kehormatan, nama baik, pangkat tidak pernah bisa memuaskan manusia. Tak ada apapun di alam semesta ini yang bisa sungguh-sungguh memuaskan manusia. Sebab Tuhan tanamkan sebuah kekekalan di sana. Di mana manusia harus ketemu dengan Allahnya. Sebelum ketemu dengan sang pemilik kekekalan, manusia akan terus punya rasa haus, dan terus rasa haus. Jadi kata kekekalan di sana punya arti yang pertama ini, kesadaran. Manusia tahu ada kehidupan di balik kematian, walau dia tak beragama, walau tak seorang pun pernah mengajarkan kepada dia. Yang kedua, apa arti kekal di sana? Ingatan akan masa lalu yang sudah lewat. Arti kekal di sana begini Bapak Ibu. Walaupun tidak mutlak, tidak absolut. Manusia itu bisa tahu. Yang lalu sudah lewat. Bapak Ibu mengerti tentang teologi waktu ya. Saya mengutipnya dari Agustinus Martir dari Hippo. Bapak Ibu, apa sih waktu itu? Kadang-kadang kita pikir kita tahu apa itu waktu. Agustinus Martir dari Hippo berkata begini. Aku pikir aku tahu apa itu waktu. Sampai orang bertanya kepadaku, apa itu waktu? Baru aku tahu bahwa aku tidak tahu. Apa sih waktu itu? Di dalam kekristenan, waktu itu seperti sumbu Bapak Ibu. Dia seperti sumbu, begitu dibakar, waktu mulai berjalan. Semua yang sudah dilewati oleh api hangus, dia menjadi abu lenyap. Begitulah waktu berjalan, terus berjalan. Yang di depan masih ada sumbu yang terus akan terbakar. Nah perhatikan. Ketika firman Tuhan berkata Tuhan tanamkan kekekalan, apa artinya? Manusia bisa mengingat seminggu lalu, 2 jam lalu, 1 bulan lalu, 5 tahun yang lalu, padahal sudah lenyap. Padahal sudah tidak ada, tak bisa diperbaiki, tak bisa dirusak. Semua yang sudah lewat itu menjadi monumen abadi sejarah hidup kita. Tak seorang pun bisa merusak kebaikanmu di masa lalu. Tak seorang pun bisa memperbaiki kerusakanmu di masa lalu. Manusia bisa mengingatnya. Nah, waktu itu rumit Bapak Ibu. Rumit sekali waktu. Waktu saya bilang kemarin, yang mana yang kemarin? 2 jam lalu, yang mana 2 jam lalu? Bagaimana menghitung yang tidak ada? Bagaimana menghitung yang sudah lenyap? Waktu saya bilang 1 menit yang lalu. Waktu itu begitu licin, lebih licin dari belut. Waktu saya bilang tadi, yang mana yang tadi? Sudah lewat, sudah lenyap. Tapi uniknya, manusia bisa mengingat semua peristiwa yang sudah lenyap, yang tak berbekas, yang musnah, yang tak dapat diperbaiki. Manusia bisa mengingat semua peristiwa di masa lalu, padahal sudah tidak ada. Itulah yang disebut oleh Agustinus Martir dari Hippo. Itu sebenarnya sebuah kenangan memori di dalam otak kita. Itu yang disebut dengan kekekalan. Kita bisa mampu menembus masa lalu walau sudah lenyap, sudah tak ada. Tapi bukan hanya itu. Kata kekal di sana berarti juga kemampuan berimajinasi masa depan. Kalau saya bilang minggu depan, yang mana minggu depan? Belum ada. 2 jam ke depan, yang mana 2 jam ke depan? Bagaimana menghitung yang tidak ada? Kalau begitu apa yang kita bilang minggu depan, tahun depan? Itu adalah memori ingatan kita, memori kita tentang harapan-harapan ke depan. Belum ada. Belum bisa diperbaiki, belum bisa dirusak karena belum ada.
Tapi manusia mampu menembus waktu. Belum terjadi. Manusia bisa berpikir, bulan depan saya akan liburan ke Amerika. Tahun depan saya akan kuliah di sana. Saya akan membangun rumah dengan gambaran seperti ini. Dia punya kemampuan berimajinasi. Belum ada, belum terjadi tahun depan. Tapi manusia bisa menembus waktu, ruang dan waktu. Dan kemudian yang dia imajinasikan terrealisasi. Itu yang disebut kekekalan di dalam kitab Pengkhotbah tadi. Jadi Tuhan tanamkan sebuah kekekalan walaupun tidak mutlak, tidak absolut. Manusia punya kemampuan untuk bisa mengingat yang sudah lenyap. Bisa merancang untuk sesuatu yang belum ada. Itu kata kekal di kitab Pengkhotbah. Tapi poin yang saya mau Bapak Ibu renungkan pagi ini adalah poin yang terakhir. Kata kekal di sana menggunakan kata olam. Itu artinya apa? Misteri. Kelihatannya bagian ini begitu kuat artinya. Karena misteri inilah manusia tidak bisa memahami semua yang dikerjakan Allah dari awal sampai akhir. Ada misteri Bapak Ibu dalam hidup ini. Ini poin kedua yang Bapak Ibu dan saya harus belajar bertanggung jawab. Di hidup ini Bapak Ibu, ada hal yang bersifat misteri. Memang Alkitab berkata Kristus adalah jawaban. Iya. Tapi konteks ayat itu bicara tentang keselamatan kita untuk kepastian diperdamaikan dengan Bapa, kepastian ke surga. Iya, Kristus jawaban. Tapi dalam hidup ini ada hal-hal di mana tak ada jawabannya. Itu yang disebut dengan misteri. Kata kekal di sana menggunakan kata olam, misteri. Hidup ini ada sisi misterinya. Supaya apa? Firman Tuhan tadi berkata, supaya manusia rendah hati. Supaya manusia takut akan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan tanamkan kekekalan di hati manusia. Apa itu? Sebuah misteri. Betapapun canggihnya manusia, betapapun hebatnya penemuan-penemuan manusia, ternyata ada sisi-sisi misteri yang manusia tak akan pernah bisa menemukan jawabannya. Coba perhatikan contoh-contoh ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat Elisa? Seorang nabi yang hebat luar biasa Elisa. Urapannya 2 kali ganda lebih hebat dari Elia. Ketika dia meminta urapan itu, Elia berkata, kalau engkau bisa melihat aku naik ke surga hidup-hidup, engkau akan beroleh permintaan yang sulit itu. Dan kemudian Elisa bisa melihat kereta api itu, kereta maksudnya kereta kuda yang berapi bernyala-nyala datang. Lalu kemudian Elia terangkat ke surga, dia lemparkan jubahnya atau selendangnya itu, jubahnya itu kepada Elisa. Elisa menangkap langsung dia pukulkan ke sungai Yordan terbelah. Elisa pelayanannya 2 kali lebih luar biasa. Orang mati bangkit, sakit kusta disembuhkan. Luar biasa Elisa itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukan hanya itu, demikian luar biasanya Elisa, waktu dia mati, tulang-tulangnya tersentuh oleh mayat, mayatnya hidup lagi. Itu Elisa. Tapi tahukah Bapak Ibu ada misteri yang dia hadapi? Kalau Bapak Ibu di rumah baca sempat, bacalah di rumah Bapak Ibu. 2 Raja-Raja 13 sampai ayat 14. 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-14. Firman Tuhan memberitahu kita. Elisa mati karena sakit parah yang sangat menyakitkan. Orang lain dia sembuhkan. Orang mati dia bangkitkan. Tulang-tulangnya membangkitkan orang yang sudah mati. Tapi dia mati karena penyakit yang sangat parah. Yang tak tersembuhkan. Yang dia mengalami rasa sakit luar biasa. Kita melihat ada misteri di sana. Bagaimana orang saleh seperti itu. Raksasa iman. Kenapa pertolongan Tuhan tak datang? Hadirkah Allah di sana? Misteri Tuhan tanamkan dalam diri manusia. Supaya manusia takut akan dia. Karena itu pelajarannya Bapak Ibu dan saya harus belajar merangkul misteri. Sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia yang bertanggung jawab. Harus belajar merangkul misteri. Tidak semua ada jawabannya. Kita ingat dengan Timotius muda itu. Yang Paulus berkata, berhubung pencernaanmu yang terganggu. Kelihatannya Timotius itu kena mah akut. Sejarah kemudian menemukan tidak ada di Alkitab. Sekali lagi tidak ada di Alkitab. Tapi para arkeolog menemukan, sejarah menemukan.
Timotius mati muda sebagai gembala sidang di Efesus. Itu gereja luar biasa. Petrus pernah menjadi gembala di sana. Yohanes menjadi gembala di sana. Paulus menjadi gembala di sana. Raksasa-raksasa iman para rasul itu pernah menjadi gembala di Efesus. Dan Timotius gembala di sana. Mati muda. Karena apa? Sakit ma akut. Bukankah Paulus sapu tangannya menyembuhkan? Bukankah Petrus bayangannya menyembuhkan? Dan bukankah mereka-mereka ini melayani bersama dengan Timotius? Yang saya yakin tiap hari Petrus berdoa buat Timotius. Paulus berdoa buat Timotius. Tapi Timotius ditemukan oleh sejarawan mati muda. Ada sisi misteri. Bapak Ibu sekali lagi, mendengar kebenaran seperti ini gak nyaman hati kita. Karena kita diminta merangkul misteri. Sesuatu yang tak jelas. Kita selalu butuh sebuah kepastian. Kita butuh sebuah kejelasan. Lalu kadang-kadang dalam hidup ini kita diperhadapkan sesuatu yang tidak jelas. Lebih rumit lagi. Bapak Ibu tahu 7 jemaat di kitab Wahyu didirikan oleh para rasul. Hari ini gereja itu musnah. Siapa bilang gereja nggak bisa musnah? Pergi ke Turki. Nggak ada satupun yang berdiri, musnah. Itu gereja didirikan oleh para rasul. Raksasa-raksasa iman. Kok gereja bisa musnah ya? Bukankah Philadelphia dipuji luar biasa? Kok musnah? Kita bertanya. Jika yang dibangun para rasul aja bisa musnah, bagaimana yang kita bangun? Oh jelas Tuhan bisa bangkitkan gereja lagi di tempat lain, gereja lagi di tempat lain, generasi lain, karena setiap generasi punya orangnya. Tapi poinnya Bapak Ibu, ada sisi misteri dalam hidup ini yang Bapak Ibu dan saya harus belajar merangkulnya. Bapak Ibu jemaat kami, seorang diakones yang begitu setia, diakones yang luar biasa bekerja untuk Tuhan. Seorang yang begitu menyala-nyala mencintai Tuhan Bapak Ibu. Suami istri, suaminya seorang diakon, istrinya diakones, punya 2 putri. Mencintai Tuhan begitu rupa. Suatu kali dia mau jemput anaknya yang besar pulang dari sekolah. Bulan Mei lalu. Persis sebelum ulang tahun saya. Di Batam ada bundaran. Entah bagaimana dia tidak pernah tahu. Tiba-tiba yang dia tahu, di bawah mobilnya sudah ada sepeda motor bersama dengan 2 orang di bawah mobilnya. Dia nggak tahu bagaimana peristiwanya. Dia kaget luar biasa. Bagaimana mungkin sepeda motor bisa masuk ke bawah kolong mobilnya yang rendah begitu. Sepeda motor masuk, di dalamnya ada 2 orang, ibu dan anak. Ibu ini baru hari itu. Biasanya jemput anaknya bawa mobil. Hari itu, ibu itu jemput anaknya bawa motor. Tiba-tiba ada di bawah kolong. Saya ditelepon, diberitahu, dia telepon istri saya, Bu John, saya nabrak orang. Si mama kritis, anak yang laki-laki satu-satunya kritis, dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit si mama meninggal dunia. Jam 3 dini harinya, si anak laki-laki meninggal dunia. Seorang anak Tuhan yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang tulus sekali bekerja untuk Tuhan. Dari kehidupan pelayanannya, dia seorang wanita yang begitu efektif. Kenapa harus mengalami itu? Misteri. Kita nggak tahu. Yang ditabrak seorang anak Tuhan. Tapi ini problemnya. Suaminya mafia paling ditakuti di Batam. Begitu peristiwa itu terjadi, anak dan ibu dibawa ke rumah sakit di UGD langsung. Mohon maaf, saya tidak bermaksud rasis. Di UGD itu Bapak Ibu, orang-orang dari timur sana, penuh dengan orang, hampir 50 orang mengerubutin 2 pasang suami istri ini. Dengan badan tinggi besar semua, UGD sampai security pergi, polisi mundur. Mereka masuk menerobos ke UGD. Si bapak cerita, waktu itu saya belum datang, si bapak cerita, Pak John kalau harus aku mati, akulah, jangan istriku. Dia lindungi istrinya sudah ketakutan luar biasa. Saya bilang, cepat keluar dari sana. Saya kontak semua full timer, berangkat ke UGD, lalu saya ke UGD. Waktu saya ke UGD, saya ketemu dengan suami dari ibu yang meninggal ini, papa dari anak laki-laki satu-satunya, anaknya 4, ini 1 laki-laki satu-satunya. Waktu saya lihat itu pria,
tinggi, lebih tinggi dari saya 175, dia hampir 180, tinggi, besar. Rambut gondrong, antingnya 3, badannya penuh tato. Saya lihat begitu, saya datangin, saya langsung salam. Saya John Panggabean dari Gereja Betani. Saya tatap matanya, dia tatap mata saya, merah matanya. Waktu saya datang ke rumahnya, begitu selesai, bawa ke rumahnya karena jam 3 pagi sudah dua-dua meninggal dunia, bawa ke rumahnya. Saya datang ke rumahnya Bapak Ibu. Besoknya, karangan bunga itu Bapak Ibu, bunga ucapan itu, belasungkawa. Paling rendah bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, para bintang di sana yang tampil. Saya kaget. Mulai hari itu, setiap pagi, setiap malam, saya hadir di sana. Saya lihat dia, saya sengaja hadir dan tatap wajahnya, dia tatap wajah saya. Lalu suami, istri yang diakonis kami, saya larang untuk datang. Sebaiknya ada. Dan mereka ada di kantor polisi, sebaiknya jangan pernah nongol dulu. Saya tiap hari datang, siang malam saya datang, siang malam penghiburan saya datang terus. Dan saya terus tatap mata dia, dia tatap mata saya terus. Yang saya mau cerita kepada Bapak Ibu, ada misteri. Seorang anak Tuhan yang takut akan Tuhan harus mengalami hal seperti itu. Pengkhotbah memberitahu Tuhan tanamkan olam misteri supaya manusia takut akan Tuhan. Dalam hidup ini, Bapak Ibu harus belajar bertanggung jawab. Ayo, belajarlah merangkul misteri. Enggak semua ada jawaban. Rendah hatilah. Enggak apa-apa. Ada banyak yang enggak ada jawabannya. Enggak apa-apa. Cerita tentang diri saya, Bapak Ibu tahu. Saya paling suka olahraga, saya jaga makan. Setiap pagi cuman rebus-rebusan, saya hindari minyak gula garam secara ekstrim. Tapi sekarang enggak, kalau pelayanan kemanapun saya sikat saja Bapak Ibu. Tapi saya atur diri saya begitu rupa. Saya harus lari, saya harus olahraga, tertib makan dan lain sebagainya. Tetap aja pasang ring. Sekarang saya Iron Man Bapak Ibu. Cincin bukan hanya di jari saya sekarang, di sini pun sudah ada. Ada misteri. Waktu diperiksa oleh dokter kaget. Tensinya bagus, nggak punya gula, nggak ada diabetes. Bapak Ibu, semuanya baik. Kolesterolnya rendah. Saya punya kolesterol pernah 70 cuman. Total Bapak Ibu, 70 gitu rendah sekali. HDL saya baik. Tapi pasang ring, ya nggak apa-apa. Dan saya tidak kecewa, saya tidak menyesal, saya tetap akan menjaga diri saya. Yang saya ingin dorong kepada umat Tuhan di tempat ini, ada sisi misteri, enggak apa-apa. Sebab Allah pun punya misterinya. Enggak semua harus ada jawaban. Ayo tepuk tangan buat Tuhan, lebih baik lagi Bapak Ibu. Enggak apa-apa, bersabarlah. Ingat, jika kita belajar bertanggung jawab terhadap misteri, apa yang terjadi? Orang tadi, ketika saya tiap hari pagi, siang, malam saya coba hadir terus di rumah duka Bapak Ibu. Ini orang sangat-sangat ditakuti. Di Batam sebutkan namanya orang takut luar biasa. Waktu saya cerita kepada mereka yang mengerti hukum, mereka bilang, aduh Pak John. Tiba-tiba Bapak Ibu, dia bilang, saya mau ketemu sama diaken kami, dia pengen ketemu. Begitu ketemu Bapak Ibu saya cukup was-was, tapi saya bilang jangan takut Pak, saya bersama, tapi yang lebih penting Tuhan bersama. Setiap hari kalau saya berkunjung ke rumahnya mau ikutin ibadah perkabungan itu Bapak Ibu, setiap hari saya selalu bertiga, saya, wakil saya, dan Koko Ipar dari diaken kami. Setiap kami berangkat, kami berdoa dulu dari rumah kami, lalu kami berangkat. Istri saya selalu berkata begini, Pak, kalian berempat ya, kalian bukan bertiga, kalian berempat. Tuhan Yesus sertai kalian. Kami jalan Bapak Ibu setiap hari. Penuh tanda tanya, kami nggak tahu kemana arah dari cerita ini. Tetapi kemudian ketika beberapa hari kemudian saya bawa orang tersebut ketemu dengan orang ini Bapak Ibu. Yang istrinya meninggal, anaknya meninggal, anak yang paling dia kasihi. Tiba-tiba dia berkata begini, Pak Pendeta, keluarkan ibu dari kantor polisi. Kita damai secara adat saja. Bapak Ibu, yuk beri tepuk tangan buat Tuhan. Mereka bilang begini, setiap hari kami lihat Pak Pendeta,
Baik siang, malam, Pak Pendeta hadir. Bapak Ibu, saya cuma hadir sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak keluarga bahwa kami salah. Kami mengaku entah bagaimana peristiwa bisa terjadi. CCTV coba dibuka, ternyata CCTV nggak nyala waktu itu. Entah bagaimana. Kami hadir cuma belajar bertanggung jawab. 2 nyawa hilang Bapak Ibu. Bukan orang biasa. Orang yang punya nama dan ditakuti. Tetapi ketika seseorang belajar bertanggung jawab, hadir. Tuhan itu bisa sentuh hati orang sekeras itu. Berubah dan Tuhan dimuliakan Bapak Ibu. Yuk tepuk tangan lebih meriah lagi Bapak Ibu. Ayo. Saya mendorong, ayo belajar bertanggung jawab. Itu bulan Mei. Persis sehari sebelum saya ulang tahun. Semua masalah beres, semua selesai. Sampai hari ini dia berkata begini. Pak Pendeta, dia berkata kepada dekan kami, Pak, saya tahu semua tentang kehidupan Bapak, anak Bapak, sekolah di mana. Sampai hal yang paling pribadi orang ini tahu. Sampai jumlah uangnya ada berapa orang ini bisa tahu. Saya nggak mengerti. Ada apa dengan itu? Tapi sini yang saya mau cerita Bapak Ibu. Dia berkata begini. Dari awal, begitu salah satu dari kalian ada yang hadir. Dia itu sudah tersentuh Bapak Ibu. Dia sudah tersentuh. Dia bilang, aku sudah mengampunimu. Kalau tidak, rumahmu sudah rata dengan tanah di hari pertama. Aku tahu semua. Anakmu sekolah di mana, umurnya berapa, orang tuamu, asetmu di mana saja. Aku sudah tahu. Tapi karena dari hari pertama aku melihat ada kehadiran. Aku sudah mengampuni dari hari pertama. Kita berdamai. Dan mulai hari ini kita jadi saudara. Sampai hari ini kami bersaudara Bapak Ibu. Tepuk tangan lebih baik lagi. Setelah peristiwa itu saya sering datang ke rumah mereka. Sampai hari ini nanti pulang dari Surabaya ini pelayanan kami juga berencana datang lagi. Kami akan jadikan saudara. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kami bertanggung jawab. Bapak Ibu dengarkan ini baik-baik. Engkau barangkali mengalami situasi yang berbeda. Barangkali tidak selesai seperti yang saya alami. Tapi tetaplah menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab. Rangkullah misteri. Kadang-kadang kita nggak mengerti kenapa ada hal seperti ini. Tetapi belajarlah merangkul misteri sebab Tuhan sudah tanamkan olam. Sebuah misteri dalam diri kita supaya kita belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Sebagai poin yang terakhir Bapak Ibu dikasihi Tuhan, perhatikanlah. Poin yang terakhir yang kita bisa belajar, ingatlah, kebahagiaan itu pemberian Allah, walaupun singkat. Ayat itu berkata demikian Bapak Ibu, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Bapak Ibu ingatlah, kebahagiaan itu pemberian Allah. Walaupun singkat di dunia yang sementara, Tuhan anugerahkan kepada kita kebahagiaan, kebahagiaan, kebahagiaan. Nikmatilah dengan tidak merasa bersalah. Selama tanggung jawabmu sudah engkau kerjakan di hadapan Tuhan, kenapa harus merasa bersalah? Seorang diaken kami yang lain, Bapak Ibu diaken yang diberkati Tuhan luar biasa. Menolong banyak panti asuhan, menolong gereja-gereja di sana, anak-anak ya Tuhan yang berkesusahan. Tahukah Bapak Ibu, hidupnya sederhana. Dia begitu keras kepada dirinya, begitu lembut dan murah hati kepada sesama. Saya datang kepada dia. Saya beritahu kepada dia, Pak, saya tahu Bapak keras kepada Bapak, diri Bapak, supaya Bapak bisa lembut kepada orang lain dan menolong banyak orang. Itu hal yang baik. Tapi ingatlah baik-baik. Selama Bapak sudah melakukan tanggung jawab di hadapan Tuhan, kenapa Bapak tidak menikmati hasil yang Bapak peroleh dengan jerih payah? Nikmatilah. Kesenangan pun anugerah Tuhan. Belajarlah menikmati berkat yang Tuhan berikan. Enggak boleh juga seperti ini. Beberapa tahun yang lalu saya beri nasihat kepada anak Tuhan ini. Hari ini Bapak Ibu, dia sudah mulai belajar untuk merdeka. Kadang-kadang kita seperti itu. Kita tidak bisa menikmati kesenangan yang Tuhan anugerahkan. Sebab kita sungkan. Kita nggak enak sama orang lain. Padahal itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Oleh karena kita telah berjerih payah. Tuhan yang melihat kerja kita.
Tuhan yang melihat hasil usaha kita, Tuhan mau kita juga menikmatinya. Selama tanggung jawab yang lain kita sudah kerjakan, kenapa tidak menikmati berkat Tuhan? Ingatlah, kebahagiaan itu pun anugerah Tuhan, walau sifatnya singkat. Nikmatilah, merdekalah. Janganlah dipenuhi dengan rasa bersalah. Anak-anak Tuhan, dengarkan ini baik-baik. Tuhan suka dengan anak-anak yang bersuka cita oleh karena berkat-berkat dari Tuhan. Yuk tepuk tangan buat Tuhan kita yang maha baik. Mulai hari ini barangkali ada orang-orang di ruangan ini yang kau kadang-kadang begitu sulit, begitu keras kepada dirimu. Sampai-sampai engkau tak bisa menikmati hasil keringatmu. Karena engkau begitu sungkan. Engkau tidak enakan orangnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Sebab kebahagiaan juga anugerah Allah. Selama engkau memperolehnya dengan penuh tanggung jawab. Engkau memperolehnya dengan cara-cara yang benar. Nikmatilah. Nikmatilah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kita bangkit diri bersama-sama, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Pagi ini kita belajar dari kitab Pengkhotbah. Bapak Ibu, betapa pentingnya 3 hal ini. Hidup bertanggung jawab kepada Tuhan, pekerjaan anugerah Allah. Walau melelahkan, bertanggung jawablah. Kekekalan anugerah Tuhan, walaupun ada misteri, tetaplah bertanggung jawab. Dan ingatlah kebahagiaan juga adalah anugerah Tuhan, karena itu kita perlu bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Telah ku dapati Kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia,
Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima di pagi hari ini Tuhan. Materaikan firman-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami rindu mempersembahkan kembali yang terbaik hanya bagi kemuliaan dan kebesaran namamu Tuhan. Pagi hari ini kami rindu berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Pak John Panggabean Tuhan, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati juga kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan sesaat lagi kami akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami rindu Tuhan, biarlah melalui persembahan ini nama-Mu saja yang disenangkan, Engkau dimuliakan. Kami memberi yang terbaik dengan penuh rasa syukur dan penuh sukacita. Semua ini karena kami sungguh mengasihi Engkau. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kami mengundang bagi orang tua yang akan menyerahkan anaknya bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Oh, thank you, Jesus, Lord Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Say it's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi Yesus. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita,
kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara.